Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir pada jumpa pertemuan hari ini. Untuk teman-teman kelas 9, bagaimana kabarnya pada hari ini? Pada masa pandemi ini, saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan saya sarankan semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap melakukan pembelajaran secara online dan daring seperti ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya Pak Haji akan memberikan pembelajaran online daring bab 1 PPKN terkait perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Langsung saja kita masuk kepada materi pokok yang akan kita bahas pada pertemuan hari. Pokok materi yang akan kita bahas adalah perwujudan nilai Pancasila, yang mana dibagi kepada 4 aspek, yaitu aspek politik dan hukum, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, dan aspek pertahanan keamanan. Namun sebelum kita memasuki mata pelajaran PPKN, memasuki pembelajarannya, kita harus memotivasi diri kita terlebih dahulu untuk agar menghayati makna-makna pesan-pesan yang akan disampaikan pada pembelajaran berikut. Untuk menumbuhkan motivasi tersebut, marilah kita nonton video dari Soekarno pada pidatonya 1 Juni 1945, yang mana dalam pidato tersebut Presiden Soekarno menjelaskan makna penting dari Pancasila sebagai pandangan hidup. Oleh karena hal tersebut, saya harap teman-teman menontonnya secara bersama-sama, karena di dalamnya Soekarno menyampaikan pesan-pesannya secara berapi-api dan tentunya akan memotivasi kita untuk belajar PPKN selanjutnya. Langsung saja, selanjutnya, jika teman-teman sudah menonton video tersebut secara bersama-sama, apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita ambil? Ada yang mengatakan bahwasanya dari video tersebut, kita bisa melihat adanya gagasan-gagasan dari Pancasila. Hal tersebut betul. Namun dalam perspektif lain, kita bisa melihat bahwasanya Soekarno dengan pidatonya yang berapi-api mengatakan bahwasanya Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Dalam hal tersebut, Soekarno mengatakannya dengan istilah filosofi Grandslag, falsafah dasar negara, atau Welstanschauung, pandangan dunia, pandangan hidup bangsa. Inilah yang menjadikan Pancasila sebagai salah satu hal yang spesial bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai falsafah dasar Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke teman-teman, setelah kita menonton pidatonya yang berapi-api oleh Soekarno itu sendiri, marilah kita masuk kepada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Ada 4 bidang yang akan kita bicarakan. Yang pertama, politik hukum, di mana perwujudan nilai Pancasila digambarkan dengan bentuk demokrasi, sistem demokrasi, pembentukan lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan sistem hukumnya. Yang kedua, aspek ekonomi. Kita akan berbicara tentang sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila, yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila, serta kooperasi sebagai salah satu hal yang unik yang hanya ada di Indonesia sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Ketiga, sosial budaya. Kita bisa melihat nilai Pancasila dalam aspek sosial budaya sudah kita temukan sehari-hari. Bahkan kita sudah menghayatinya. Sikap gotong royong, saling membantu, dan toleransi merupakan salah satu sedikit dari perwujudan nilai Pancasila dalam aspek sosial budaya. Dan yang terakhir, pada pertahanan dan keamanan, kita akan membahas tentang Siskam Hamrata, sistem pertahanan rakyat semesta, yang mana di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila. Langsung saja kita masuk kepada kajian pertama, politik dan hukum. Polhuk singkat. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman pernah mendengarkan kata politik, pernah melihat di sosial media contohnya ada kata politik. Namun, apa sih itu politik sebenarnya? Kita sering mendengarnya, namun tidak sedikit dari kita yang tidak tahu makna dari kata politik itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita belajar, marilah kita pahami apa sih politik itu sendiri. Yang pertama, secara singkat kita bisa melihat politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan. Ibaratnya, politik itu adalah sebuah catur, di mana sebuah catur berkuasa
berusaha untuk menguasai bidak-bidak yang ada dalam papan catur itu sendiri. Itulah politik dalam analogi singkatnya. Langsung saja kita masuk kepada perwujudan nilai Pancasila pada aspek politik hukum. Pada aspek politik hukum kita bisa melihat ada 4 hal. Sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah pembentukan lembaga negara, yang mana pembentukan tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara. Baik hak ataupun kewajiban, dua-duanya mempunyai nilai Pancasila di dalamnya. Dan yang terakhir, sistem hukum Indonesia yang dianut oleh Indonesia. Dan lagi-lagi, tidak terlepas dari nilai Pancasila di dalamnya. Oke teman-teman, kita akan masuk kepada aspek yang pertama, yaitu demokrasi. Mungkin kita sudah mempelajari sebelumnya apa itu demokrasi. Berawal dari 2 kata, demos dan kratos. Yang mana intinya adalah bentuk sistem pemerintahan yang titik tumpunya ada pada masyarakat, ada pada rakyat. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Oleh karena hal tersebut, rakyat berhak untuk menentukan jalannya negara, jalannya sistem pemerintahan. Karena rakyat adalah kekuasaan tertinggi. Dan di Indonesia, demokrasi yang dianut adalah jenis demokrasi Pancasila. Suatu demokrasi yang unik yaitu mengkolaborasikan sistem demokrasi dengan nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila. Dan demokrasi Pancasila ini sendiri merupakan salah satu bentuk perwujudan nilai Pancasila, yaitu nilai kedaulatan rakyat pada sila keempat. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan untuk refreshment dari teman-teman sekalian. Maka saya untuk pertanyaan berikut, yaitu apakah demokrasi yang sekarang diterapkan sudah menganut demokrasi Pancasila secara sepenuhnya? Saya harap dengan pertanyaan ini kita dapat memantik diskusi berikutnya untuk melihat bagaimana kepekaan teman-teman terhadap lingkungan sekitar, terhadap lingkungan politik, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Apakah demokrasi yang sudah ada, sudah berjalan, menggunakan demokrasi Pancasila secara sepenuhnya? Itu akan berdasarkan opini teman-teman masing-masing. Dan selanjutnya, pada lembaga negara, pembentukan lembaga negara. Pembentukan lembaga negara tidak terlepas dari perwujudan nilai-nilai Pancasila. Lembaga negara adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dan pembentukan lembaga negara harus berdasarkan nilai-nilai pada Pancasila. Kita bisa melihat lembaga negara di Indonesia ada 3. Yang pertama, eksekutif, legislatif, yudikatif, atau singkatnya menganut sistem trias politika. Trias politika ini sendiri harus berasaskan melayani masyarakat, tentu berdasarkan musyawarah pun. Oleh karena itu, pembentukan lembaga negara tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila di dalam, karena semuanya harus bersumber pada Pancasila. Lagi-lagi. Oke. Hak dan kewajiban. Kita sudah mendengarkan, sudah memahami terkait hak dan kewajiban. Bahkan dalam kelas-kelas sebelumnya. Apa itu hak, apa itu kewajiban? Namun, yang menjadi penting adalah baik hak ataupun kewajiban, dua-duanya memiliki muatan nilai-nilai Pancasila di dalam. Pada aspek hak, kita bisa melihat ada yang dinamakan hak asasi manusia. Di Indonesia, hak asasi manusia juga berasal dari nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai sila kedua, manusia adil dan beradab. Hak asasi manusia harus mencerminkan nilai kemanusiaan pada Pancasila. Yang kedua, kewajiban. Bentuk kewajiban yang sangat erat hubungannya dengan Pancasila adalah kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia. Teman-teman sekalian, saya rasa semuanya adalah warga negara Indonesia. Oleh karena hal tersebut, sebagai warga negara Indonesia, kewajibannya yang harus diemban adalah untuk mengakui dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Itu yang menjadikan hak dan kewajiban sebagai salah satu bentuk perwujudan nilai Pancasila dalam aspek politik. Selanjutnya, sistem hukum. Kita bisa melihat pada bagian sebelah kiri ada bentuk piramida. Undang-Undang 1945 menjadi titik tertinggi. Perpu, peraturan pemerintah, dan seterusnya.
sistem hukum di Indonesia, hierarki, urutan, tingkat hukum yang ada di Indonesia yang berlaku, semuanya harus berlandaskan nilai-nilai dalam Pancasila. Tidak diperbolehkan semuanya berlawanan ataupun bertentangan. Oleh karena hal tersebut, ada suatu makna yang mengatakan Pancasila sebagai status fundamental norm, di mana suatu bentuk peraturan, suatu bentuk hukum, semua akan berasas, berlandaskan dari nilai Pancasila. Itu adalah terkait pembentukan sistem hukum sebagai perwujudan nilai Pancasila pada aspek politik hukum. Hingga ada 4 teman-teman sekalian. Perwujudan nilai Pancasila pada aspek politik dan hukum ada pada demokrasi, pembentukan lembaga negara, hak dan kewajiban, dan sistem hukum. Masing-masing saling berhubungan. Masing-masing pasti memiliki nilai-nilai Pancasila di dalamnya, baik itu sila kedua, baik itu sila keempat, sila kelima, dan seterusnya. Masing-masing pasti memiliki nilai-nilai tersebut. Langsung lanjut, kita masuk kepada perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, yang menjadi titik garis bawah terkait perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah bagaimana kita memahami sistem ekonomi di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, apa sih sistem ekonomi itu sendiri? Sistem ekonomi merupakan salah satu landasan tujuan pokok bagaimana pedoman dasar ekonomi di Indonesia bergerak. Dan sistem ekonomi di Indonesia yang dianut adalah sistem ekonomi Pancasila. Ada banyak jenis sistem ekonomi di dunia. Sistem ekonomi man dan lain-lain. Pancasila, namun Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Pada bagian ekonomi, kita bisa melihat bahwa sistem ekonomi di Indonesia memiliki muatan nilai Pancasila di dalamnya. Salah satunya diatur dalam muatan Undang-Undang 1945 pasal 33, yang mana menyatakan bahwasanya perekonomian disusun sebagai usaha dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi mementingkan hajat hidup orang banyak. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ini yang menjadi titik garis bawah, titik temu, titik pokok, di mana sistem ekonomi di Indonesia harus dan berlandaskan undang-undang ini. Dan undang-undang ini tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila, nilai keadilan, nilai kesejahteraan sosial, nilai kemanusiaan secara besar. Ini yang menjadi penting. Ada 2 nilai dasar Pancasila dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 yang mengatur tentang sistem ekonomi Pancasila ini sendiri. Ini yang menjadikan perwujudan nilai Pancasila pada aspek pada bidang ekonomi. Selanjutnya kita akan berdiskusi terkait perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Mungkin teman-teman sebagian sudah paham bahwasanya Pancasila merupakan salah satu nilai-nilai yang digali dari budaya dan karakter asli nenek moyang bangsa Indonesia. Sehingga tidak mengherankan jika nilai-nilai Pancasila ada dalam aspek-aspek sosial budaya. Yang mana? Pertama, kita akan melihat bahwasanya praktek nilai Pancasila, perwujudan nilai Pancasila ada pada sikap gotong royong. Gotong royong merupakan budaya asli bangsa Indonesia yang tidak pernah ada di negara lain. Gotong royong meliputi tolong-menolong juga, yang mana tolong-menolong ini juga merupakan salah satu kekhasan, ciri khas warga negara Indonesia, saling tolong-menolong, mempunyai empati yang tinggi terhadap sesama. Dan yang kedua adalah nilai toleransi. Ingat konsep Bhinneka Tunggal Ika yang ada pada Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan salah satu konsep adanya nilai-nilai Pancasila itu. Nilai persatuan itu yang menjadi titik garis bawahnya. Kita bisa melihat pada bagian di bawah, saya menggunakan 3 lingkaran utama. Ada sikap, Pancasila, dan hayat. Pancasila berada di tengah-tengah, yang mana Pancasila diperlukan 2 hal. Diperlukan sikap, bagaimana Pancasila nilai-nilainya
kita implementasikan pada sikap kita. Namun bukan hanya diimplementasikan dalam sikap kita, namun juga perlu dihayati, dimasukkan ke dalam sanubari kita. Nilai Pancasila dalam aspek sosial budaya harus ditanamkan sejak dini pada diri kita. Itu pada aspek sosial budaya, teman-teman. Namun pertanyaannya, saya mempunyai pertanyaan untuk diskusi, bahan diskusi selanjutnya, yaitu 2 pertanyaan. Bagaimana menurut kalian mengenai praktik nilai Pancasila seperti gotong royong, tolong menolong, atau toleransi di lingkungan kalian? Apakah masih eksis? Ini akan menjadi pertanyaan untuk memantik diskusi berikutnya di pertemuan berikutnya. Gimana sih tolong menolong dan gotong royong itu sendiri pada zaman sekarang, terutama pada lingkungan teman-teman? Kalau masih ada, bentuknya gimana? Kalau sudah nggak ada, kenapa bisa begitu? Ini yang akan kita jadikan bahan diskusi selanjutnya. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Teman-teman mesti paham bahwasanya Pancasila juga merambah pada aspek pertahanan dan keamanan. Nilai pada Pancasila pada aspek pertahanan dan keamanan diwujudkan dalam konsep Hankam Rata, sistem pertahanan rakyat semesta. Nilai Pancasila dalam praktek di sektor keamanan diwujudkan dengan sistem HAM rata. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang 1945. Sistem HAM rata perlu diingat memiliki nilai persatuan. Bagaimana adanya kesatuan dari masyarakat, adanya kesatuan dari seluruh elemen-elemen bangsa untuk membela bangsa Indonesia jika terancam. Inilah yang menjadikan keunikan bangsa Indonesia. Bahkan dalam negara-negara lain kita bisa melihat Singapura mempunyai juga sistem HAM rata yang mana mewajibkan seluruh masyarakatnya ikut bertanggung jawab dalam aspek pertahanan. Namun hal inilah yang menjadikan keunikan karena Indonesia lah yang pertama menggunakan konsep Hankam rata itu sendiri. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung pertemuan kita kali ini. Saya akan memberikan tugas, namun terlepas dari hal tersebut, saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya perwujudan nilai Pancasila baik dalam hukum, dalam ekonomi, baik dalam aspek sosial budaya ataupun pertahanan, semuanya termuat baik itu sila pertama, sila kedua, ketiga dan seterusnya. Oleh karena hal itu teman-teman, kita perlu menyadari menghayati bahwasanya Pancasila bukanlah hanya slogan belaka, bukan hanya simbol belaka, namun nilai-nilainya tetap ada. Dan jika nilai-nilai tersebut kerap kita kembangkan, kerap kita implementasikan, maka Indonesia bukan lagi sebagai negara berkembang. Indonesia akan menjadi negara yang jauh melesat, menjadi negara maju. Itu menjadi PR bagi kalian, kelas 9 generasi muda yang akan menyongsong bangsa ini, membangun bangsa, dan ikut mencerdaskan generasi-generasi ke depan. Tugasnya kita bisa melihat di sini ada 3. Saya menggunakan ini menggunakan metode analisis kasus dan studi kasus dan opini teman-teman terkait isu yang ada. Yang pertama, teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan tentang apa saja tantangan dan hambatan dan ancaman dalam pengimplementasian nilai Pancasila di masa depan. Ini menjadi penting agar teman-teman sekalian bisa paham apa saja sih tantangan, hambatan dan ancaman pada nilai-nilai Pancasila dalam aspek ideologi kah, dalam aspek moral kah, sosial budaya atau aspek pertahanan. Harap dijelaskan oleh teman-teman dengan analisis pribadi. Yang kedua, apakah penerapan nilai Pancasila di keempat sektor tadi saat ini sudah optimal? Berikan analisa secara konkret dan faktual, disertakan solusi menurut Anda pribadi. Jadi, jika menurut teman-teman, ternyata masih ada permasalahan dalam aspek bidang sosial budaya, yaitu adanya degradasi moral yang akhirnya membuat
nilai-nilai Pancasila pada aspek sosial budaya menjadi terhambat. Sekiranya teman-teman harus analisa apa penyebabnya dan apa solusinya. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3 adalah membedakan, menjelaskan terkait 5 perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup, ideologi Pancasila dan ideologi tertutup. Dikerjakan harap menggunakan tab. Oke teman-teman, di akhir pertemuan hari ini saya harap pembelajaran yang saya berikan pada hari ini dapat berguna untuk teman-teman memahami pembelajaran PPKN. Oleh karena itu, sekian dari saya. Jika ada yang ingin tanyakan harap menghubungi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.